Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Pak Ian Wijaya, pengamat perfilman Indonesia. Pak Ian, jika shifting sudah mulai banyak terjadi, yang tadinya kemudian masyarakat masih memilih bioskop sebagai salah satu sumber ataupun tujuan ketika masyarakat ini ingin menikmati film terbaru lah. Tapi sekarang banyak sekali film-film terbaru yang kemudian tidak tayang di bioskop karena bioskopnya masih tutup, tapi sudah bisa tayang dan bisa disaksikan di layanan video on demand. Artinya ini menjadi sebuah kondisi yang akan merubah peta persaingan ataupun peran lah ya dari bioskop sebagai distributor film. Ya, seperti saya katakan tadi. Ya. Kalau soal film kita memang Hollywood. Ya. Sedangkan Disney aja memindahkan filmnya dari bioskop ke televisi. Itu yang dilakukan juga, diikuti oleh produser-produser di tempat kita di Indonesia. Baik, ya. Apa yang akan terjadi? Artinya gini, ketika misalnya dari teman-teman production house atau rumah produksi punya satu opsi distributor ataupun opsi distribusi lah ya, yang tadinya hanya tergantung kepada bioskop, tapi sekarang bisa melalui VOD dan secara jangkauan juga ini tidak hanya di Indonesia gitu ya, tidak hanya Asia tapi seluruh dunia. Sekuat apa kemudian nantinya posisi production house lah jika berhadapan dengan kondisi di mana misalnya di bioskop ada keterbatasan layar, harus bersaing dengan film-film Hollywood dan lain sebagainya. Ketika ada opsi pilihan lain, posisi PH akan sekuat apa sebetulnya Pak Ian? Sebetulnya perbedaannya, kalau tayang di bioskop itu batasannya adalah langit, tidak ada batasannya. Ya. Sebuah film jika masih tetap laku akan ditayangkan terus 2 minggu, 3 minggu, demikian juga penonton. Tetapi kalau sampai kita tahu bahwa film terlaris sepanjang masa adalah 7 juta penonton. Film Wakop, DKI Ribon, Jangkrik Bos, Patuan. Ya enggak? Itu penontonnya 7 juta. Itu adalah luar biasa sekali. Ya. Keuntungannya dengan dibagi dua, pemilik pihak bioskop dan pihak pemilik film masing-masing 50%, itu mencapai ratusan miliar, bukan ratusan juta. Ya enggak. Tetapi kalau ditayangkan di televisi pada saat ini saya rasa keuntungannya sudah ditaka ya. Mungkin televisi yang sudah dibeli lebih daripada budget produksi. Sebutlah budget produksi film Indonesia pada saat ini standar adalah 3 miliar. Ya enggak. Kalau filmnya bagus sekali, mungkin pihak televisi berani membeli lebih dari 3M. Sebutlah 4M atau 5M ya. Kalau filmnya memang benar-benar bagus ya. Yeah. Tetapi udah pas, nggak mungkin dapat kelebihan lagi. Artinya beli putus ya Pak? Bioskop ada kemungkinan tak terhingga. Kalau filmnya disukain ya. Tapi kalau filmnya nggak disukain, ya penontonnya yang di bawah 100.000 penonton pun banyak. Ya. Masa pandemi dijadikan sebuah momen untuk bermunculannya ide-ide kreatif untuk membuat film. Menurut Anda bisa seperti itu nggak, Pak Ian? Bisa sekali. Ya, bisa sekali. Karena banyak sekali film mengenai, misalnya mengenai penyakit atau pandemi gitu ya, yang dibuat oleh Korea itu saya lihat ada beberapa film, ada flu misalnya ya. Itu hampir sama dengan situasinya dengan kita malah dibuat begitu tegang. Jadi film-film di masa pandemi ini, lagi pula saya amati pada saat ini ada sesuatu yang luar biasa, yaitu film pendek. Ya. Film pendek, Tilik contohnya, ya, itu mencapai lebih daripada 10 juta pemirsa. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Film pendek kok bisa begitu disukai gitu ya. Cuma sekarang masalahnya, dari mana film pendek ini bisa menghasilkan uang, itu yang perlu diupayakan. Baik, ya Pak Ian, mengenai wacana pembukaan kembali bioskop lah, walaupun Anda tadi sampaikan bahwa memang wacananya akan dilakukan di akhir September 2020, tapi melihat tentu saja kondisi yang paling update lah seperti apa. Ya. Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah booster lah, ataupun mungkin pendorong semangat untuk teman-teman rumah produksi untuk kembali memproduksi film-filmnya?
Semua produksi sampai hari ini tetap memproduksi film ya, tahu saya ya. Syuting tetap berjalan ya. Secara jumlah judul film misalnya. Kembali. Halo? Ya, secara jumlah judul film misalnya, mungkin mereka tertrigger untuk memproduksi lebih banyak lagi judulnya. Ya, setiap PH yang dirafit dalam penglihatan saya sudah membuat lebih dari 5 judul film. Dan disiapkan sebagai amunisi. Ya. Saya yakin mereka ini menyiapkan amunisi dalam gudangnya masing-masing 5 judul film. Kalau kita punya 8 PH yang bonafit, ya, maksudnya PH yang sangat produktif, 8 kali 5 sudah 40 judul, Mas. Ya. Ya, jadi mereka juga sudah memiliki stok film yang cukup banyak sebetulnya ya? Ya, cukup banyak. Oke. Dan filmnya bagus-bagus semua. Ya. Saya bisa menyebut beberapa judul film yang sangat-sangat bagus gitu. Ya, mengenai penerapan protokol kesehatan di bioskop pada saat dibuka kembali, Pak Yan, sebetulnya sejauh mana ini menjadi sebuah jalan tengah lah supaya kalaupun misalnya dilakukan evaluasi, semua pihak disiplin dan semua pemerintah juga kemudian menyimpulkan bahwa masa dibukanya kembali bioskop ini bisa diperpanjang lah karena semua pihak patuh terhadap protokol kesehatan. Seperti apa analisa ataupun mungkin harapan Anda terhadap penerapan protokol kesehatan pada saat pembukaan bioskop nanti? Ya, terlalu banyak kendala yang saya lihat ya. Begini, pada saat ini untuk menentukan bioskop 17 tahun atau bahkan 21 tahun ya, pihak bioskop tidak berdaya karena penonton mengatakan dia sudah beli tiket. Kalau penonton sudah beli tiket, dia itu berhak untuk masuk ke dalam. Bahkan dia membawa anak kecil pun, ya, kalau tiketnya sudah dibeli, pihak bioskop tidak bisa menolak. Itu yang kita lihat sebelum ini ya. Sekarang kalau kita dilakukan, banyak sekali kendala yang harus dihadapi. Satu, usia. Usia adalah 12 sampai 60. Jadi di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun tidak diperkenankan masuk ke bioskop. Oke. Kedua, bioskop film yang panjangnya lebih dari 2 jam, setiap 30 menit sekali akan di-stop, lalu pintu dibuka dan penonton semuanya keluar untuk 10 menit. Boleh ke toilet, boleh beli popcorn, boleh minum. Setelah itu masuk lagi ke dalam untuk melanjutkan. Jadi kalau sebuah film panjangnya mencapai 120 menit, itu bisa ada 4 kali istirahat. Ini sangat mengganggu kenyamanan menonton. Lalu belum lagi penonton dilarang makan dan minum di dalam bioskop. Dilarang bercakap-cakap, mengobrol. Dan jumlah pada saat ini Cineplex itu rata-rata kursinya 200. Mungkin yang boleh nonton, boleh masuk ke bioskop hanya di bawah 50%. Jadi sebutlah hanya boleh 30 sampai 40 penonton. Hal ini jelas sangat merugikan. Jadi kalau tadinya ada film yang hanya dalam tempo singkat, tidak sampai seminggu sudah 1 juta penonton, dengan adanya kendala-kendala seperti ini, rasanya hal itu nggak mungkin. Contoh Dilan. Dilan itu dalam waktu cepat sekali sudah mencapai 1 juta penonton. Ya, tapi dengan adanya penonton dibatasi, ya jelas akan proses jumlahnya sampai mungkin tinggal 25%. Kalaupun sekarang ada film Dilan keempat misalnya. Ya, tapi yang paling penting adalah sebetulnya ini semua pihak walaupun memang kondisinya sulit, banyak sekali keterbatasan, tapi semua diminta untuk komit dan untuk mengerti lah ya bahwa sekarang state of mind-nya sedang ada di sebuah kondisi yang urgent, tapi bagaimana caranya supaya kondisi perfilman tetap membaik, bioskop juga dapat beroperasi dan tidak kemudian melakukan layoff besar-besaran karena akan dibuka kembali. Pak Yan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Yan. Ya, sampai bioskop dibuka kembali, tapi untuk amannya mungkin awal tahun 2021. Terima kasih. Setelah vaksin mungkin nanti ketemu ya Pak Yan. Terima kasih Pak. Sampai jumpa dan sehat selalu. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.